kita dapat berbagi, kita dapat memberi persembahan-persembahan kita. Karena hati kita tidak melekat pada materi, tapi hati, pikiran, dan hidup kita sungguh melekat kepada Allah, Sang Pemberi hidup. Shalom, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam acara Biak Berbagi Inspirasi Alkitab, edisi 7 November 2021. Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema yang terluka yang memberi, yaitu maparikna tu mamengan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan memberi jauh lebih baik dari menerima. Namun kerap menjadi persoalan ialah dalam kehidupan ini ada banyak orang atau mungkin saudara dan saya juga mengalami hal yang sama. Kita begitu sulit dalam memberi dan berbagi dalam kehidupan ini. Kita mengalami kesulitan dalam memberi persembahan ataupun berbagi berkat dengan orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita, apa yang kerap kali menjadi kesulitan kita, pergumulan kita dalam memberi persembahan ataupun berbagi berkat dengan sesama? Kalau kita mencermati pembacaan kita hari ini atau minggu ini, maka kita akan melihat bahwa seringkali kita mengalami kesulitan untuk berbagi atau memberi karena kita melihat pada diri kita bahwa ternyata apa yang kita miliki itu terbatas adanya. Seperti yang diungkapkan oleh janda di Sarfat kepada Elia dalam pembacaan kita. Ataupun kita mengalami kesulitan dalam memberi, berbagi karena kita berada pada situasi yang sulit. Hidup kita sedang terpuruk, mungkin kita sedang sakit. Kita merasa bahwa saya ini anak yatim piatu, saya ini janda, dan seterusnya seperti yang diungkapkan dalam Mazmur. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kerap kali kita kedepankan menjadi alasan sehingga kita tidak memberi dan tidak berbagi dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaan kita lebih jauh, saudara-saudara. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau kita mencermati apa yang dialami oleh janda di Sarfat dalam percakapannya dengan Elia, maka kita akan melihat bahwa kita akan sulit memberi, berbagi, terlebih di masa-masa kita merasa terpuruk, hidup kita pas-pasan atau mungkin kekurangan, karena kita berorientasi pada diri kita. Hati kita, pikiran kita melekat pada materi, pada apa yang kita miliki dalam situasi hidup kita. Berbeda, saudara-saudara, ketika hati dan pikiran kita berpaut kepada Allah. Seperti yang nampak dalam perubahan hidup yang dialami, perubahan sikap yang dialami janda di Sarfat. Ketika dalam kekurangannya, dalam keterbatasan yang ia miliki, ia belajar untuk mendengar, ia belajar untuk taat, ia belajar untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah melalui Elia. Ketika ia mengalihkan fokusnya dari apa yang ada padanya kepada Allah Sang Pemberi, hal yang luar biasa kemudian terjadi. Dalam kekurangannya, dalam keterbatasannya, ia dapat melakukan, mengerjakan apa yang diminta oleh Elia, menyediakan roti bagi Elia. Nah, hal yang serupa yang dilakukan oleh janda miskin dalam Injil Markus pembacaan kita. Kita percaya ketika ia memberi dari seluruh nafkah hidupnya, itu digerakkan
Karena ia meletakkan seluruh pengharapannya hidupnya kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam keterpurukan sekalipun, sesungguhnya kita masih dapat memberi, baik itu memberi persembahan atau berbagi berkat dengan orang lain. Kuncinya ialah kepada apa atau kepada siapa hati kita melekat. Kalau hati kita, pikiran kita melekat pada apa yang ada pada diri kita, bukan kepada Allah, maka kita juga akan ragu-ragu, bahkan mungkin enggan untuk memberi. Tapi kalau hati kita, pikiran kita melekat dan sungguh percaya kepada Allah, Sang Pemilik hidup dan sumber segala berkat, maka apa yang dilakukan janda di Sarfat, dalam kekurangannya ia masih dapat memberi. Atau ibu janda dalam Injil Markus, dalam kekurangannya ia masih bisa memberi persembahan bahkan seluruh nafkah hidupnya. Karena ia percaya Allah sanggup memberi jauh dari apa yang ia butuhkan dalam kehidupan ini. Terlebih lagi saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, semangat memberi dan berbagi mestinya berangkat dari penghayatan iman kita, dari pengenalan kita yang sungguh bahwa Allah sudah memberi kita hidup, Allah sudah memberi kita keselamatan di dalam pengorbanan, dalam persembahan yang sempurna dari imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus telah mengorbankan hidupnya sekali untuk kita semua, supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Ia telah mempersembahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Ia telah membagikan hidupnya supaya saudara dan saya memperoleh hidup. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, memperoleh hidup di dalam kelimpahan. Karena itu saudara-saudara, apapun situasi hidup kita saat ini, bahkan di saat tersulit sekalipun, Tuhan memberi kita kesempatan untuk berbagi berkat dengan sesama, untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, yang menderita, juga untuk terus menyatakan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud pengakuan iman kita bahwa dari Tuhanlah segala sesuatu yang kita miliki, termasuk apa yang kita persembahkan bagi Tuhan dan yang kita bagikan bagi sesama kita. Percayalah saudara-saudara, Tuhan itu penolong, Tuhan itu pembebas, Tuhan itu maha pengasih, seperti yang disaksikan oleh pemazmur. Tuhan itu sanggup memberi jauh melebihi dari apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan dengan taat dan setia, sekalipun kita dalam kesulitan. Dan kita percaya Tuhan akan menyatakan kuasanya, karyanya yang indah, yang besar, yang tak terduga dalam kehidupan kita. Mari kita memberi persembahan, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, memberi hidup kita untuk Tuhan, dan berbagi bagi sesama. Karena Tuhan memberi yang terbaik, memberi kehidupan, keselamatan bagi saudara dan saya. Roh Kudus menolong saudara dan saya, memampukan kita dalam situasi apapun, kita dapat berbagi, kita dapat memberi persembahan-persembahan kita. Karena hati kita tidak melekat pada materi, tapi hati, pikiran, dan hidup kita sungguh melekat kepada Allah, Sang Pemberi hidup. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.